Kan dulu. Better learning to me means teaching students in a fun, engaging, and successful way. It's impossible to overestimate the importance of a lesson being enjoyable. I want to help my students to achieve academic success. I would love my students to be able to speak without thinking. You want them to enjoy the lesson, but enjoy the lesson because they've learned something. And that students are actually producing the language that you hoped they would from the lesson. At Cambridge, we understand that achieving all of this isn't easy. That's why we're working with teachers and learners across the world to create the better learning approach, where deeper insights help shape richer content to drive stronger results. Language doesn't stand still, and neither does the way we learn. We carry out research around the world and talk to teachers just like you to understand what really works in your classroom, to provide resources, technology, and support that you can trust, helping you teach with confidence so that your students can achieve academic success, gain real-world skills, and enjoy a better learning experience. Good grades are just the start. So, what brings you here today? I am here. I am here to tell you. Here to tell you why it has always been my dream. It's always been my dream. Be my dream. My dream. I am here. I am here. So, what brings you here today? I'm here to tell you why it has always been my dream to fly. Hola. ¿Sí? ¿Este es tu avión? Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you to virtual MOU signing ceremony, Maitravira School Palembang and Cambridge University Press, and the launching of the new user interface Maitravira School website. Hello, my name is Ahmed, and I am your host today. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu seremoni virtual penandatanganan kerjasama Sekolah Maitravira Palembang dengan Cambridge University Press, sekaligus launching tampilan baru website Sekolah Maitravira Palembang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Yayasan Cahaya Maitreya Palembang yang diwakili oleh Bapak Supandi, Country Manager Cambridge University Press, Bapak Yusuf Seto Pangarsa Wibowo, Education Representative Indonesia Cambridge University Press, Ibu Mulyanti, Bapak Ibu Pengurus Sekolah Naungan Forum Sekolah Maitreya Indonesia, Bapak Ibu Kepala KB
TK, SD, SMP, SMA, Maitreya Wira, Palembang, Bapak Ibu Guru Sekolah Maitreya Wira Palembang, dan Bapak Ibu orang tua peserta didik Sekolah Maitreya Wira Palembang. Ladies and gentlemen, Maitreya Wira School has been using books published by Cambridge University Press since 2013. And for me, as an English teacher, in my opinion, Cambridge curriculum provides every student opportunity to compete globally because we use books with international standard. Sebagai informasi, Sekolah Maitreya Wira Palembang telah menggunakan buku-buku terbitan Cambridge University Press sejak tahun 2013. Dan menurut saya pribadi, sebagai guru bahasa Inggris, kurikulum Cambridge memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat bersaing secara global karena materi yang diajarkan di buku-buku Cambridge adalah materi-materi yang berstandarkan internasional. Dan ini seiring dengan 5 program utama Sekolah Maitreya Wira Palembang, yaitu mengembangkan bahasa asing. Karena dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, tidak hanya Mandarin, ya, sangat diperlukan. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Yusuf Seto Pangarsa Wibowo to deliver his speech. Sir, time is yours. Hi, Mr. Ahmed. Hello, Mr. Yusuf. Good morning. Nice to meet you. It was a wonderful remarks actually from you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for having me today. Thank you that you guys all invited us, Cambridge University Press, to represent Cambridge basically in Indonesia. And then before I start, actually, I might actually want to congratulate and also like I feel so humble and so proud as well that we've been collaborate together since 2013, and then it was a really great to hear actually the testimonial from like Mr. Ahmed as the user itself, because that's what important. That's how we actually like want to hear that the material that we have being implemented very well, and then it's actually helping the education in Indonesia. So thank you so much. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semuanya sudah mengundang saya. Terima kasih kepada Bapak Supandi yang sudah hadir di sini. Mungkin hari ini saya akan share sedikit gitu ya. Saya ada beberapa slide yang mungkin bisa saya share sedikit tentang who are we, siapakah kita secara Cambridge gitu ya. Karena Cambridge di Indonesia has been established for like more than 12 years. Nah, kenapa sih sampai Cambridge secara global itu membuat representasi office di Indonesia? So there must be something that actually really important that we are here in Indonesia. And then saya sebagai orang Indonesia sendiri merepresentasikan the global organizations, dan pastinya ada beberapa message yang mungkin bisa saya sampaikan sedikit. So if you don't mind, would you actually give me the access to be the co-host, Pak Ahmed, so I can share the... Oh, I already have the access, yeah? Okay. Bear with me. I'm gonna share my screen. I do hope you can see my screen now. Sure. Okay. All good. See it, sir. Thank you so much. So I call it a Cambridge perspective. So we want to give like a perspective. Apa sih perspektifnya Cambridge ada di Indonesia? Allow me to actually mix my language biar bisa dapatkan message-nya semuanya. So if you don't mind, I will just like mix it between English and Indonesian. So first thing first, ketika bilang Cambridge, kita nggak akan lepas dengan yang namanya SDG, the Sustainable Development Goal. Karena ini adalah goal yang ditetapkan oleh beberapa negara, gitu ya. Boleh dibilang ada 17 goal yang ditetapkan. Jadi mereka berkumpul nih, semua negara-negara Uni Eropa, gitu kan ya. Mereka negara under UN itu sendiri terus diskusi, and then tercetuslah ada 17 goal yang memang mereka akan fokusin sampai 2030, which is the agenda is like for sustainable development. Nah, kenapa saya show seperti ini? Kalau mungkin Bapak Ibu lihat,
ada satu yang memang menarik dari 17 goal itu, yaitu goals nomor 4. Nah, goals nomor 4 itu we talking about the quality of education. So kalau bilang quality of education, karena Cambridge ini adalah basisnya universitas, the University of Cambridge itself yang ada di UK. So obviously our visions itu sudah pasti go or revolve around education. So we want to be part of it. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang SDG itu sendiri dan kita melakukan sebuah studi. Gitu. Nah, ketika kita ngelakuin sebuah studi, ternyata kita lihat bahwa we found out a bit of like interesting fact that ternyata Inggris itu adalah salah satu boleh dibilang the global language, or kalau di sini disebut the lingua franca of like academia. Nah, kenapa seperti itu? Ini adalah fakta-fakta yang kita temukan. Jadi ada dibagi beberapa kolom. Saya nggak akan detail mengenai ini, cuman kalau boleh dilihat angkanya menarik. So the first thing yang aku bisa bahas adalah it's building the economy. Nah, building the economy adalah output result yang memang diinginkan ketika memang seorang individu itu belajar sebuah bahasa. Kenapa harus bahasa Inggris? It is actually, if you see like 95% English language proficiency itu meningkat, itu selaras dengan peningkatan GDP dari sebuah negara. So it's actually interesting. Jadi terus ternyata dengan adanya bahasa Inggris, it actually increase your income for 25%. And then globally, as organizations or a company, then it will actually, we can get like 30% more investment as a country. Nah, pertanyaan adalah kaitannya apa? Kaitannya adalah karena kita ini adalah pendidik-pendidik, saya, Bapak, Ibu semua yang ada di sini adalah pendidik, dan ketika kita bilang bahwa kita mendidik biar anak-anak kita ini bisa mempunyai a better futures. And then language will become like the foundationals of the skill itself. Nah, English yang which is kalau boleh dibilang Cambridge ini kan memang based di UK, jadi segala materi kita, pengantar kita pasti in English. That's the reason why I need to show you this one. Jadi boleh dibilang bahwa the English is lingua franca of academia. And then as a result, the output result itu sendiri, it will create a better futures for our students or for our kids. Nah, kita mau coba in Cambridge, we want to try to answer these questions. So pertanyaannya, how can we prepare our students to succeed in a world that is changing fast? Karena if you see, there's an increasing need to work together with people around the world. Jadi ketika anak-anak kita ini selesai sekolah, then they will face, all this reality, if you can say, di mana dia harus kolaborasi. It's not only like the collaborate itu datang dari orang Indonesia sendiri, but it's around the world. So how can we support the development of these skills? Nah, Cambridge have like this program, what we call like Cambridge with Indonesia, what we call the Building Brighter Futures Together. So we want to work closely with Indonesia untuk bisa meningkatkan atau delivering the best the system, the best education system, the best education material, and even like the best worldwide recognized test. Yang kita translatekan menjadi value yang ada dalam Cambridge with Indonesia adalah the teachers at the heart. Ini poin nomor 1 karena kita percaya bahwa teachers adalah garda terdepan di dunia pendidikan. So then after that, the next value will follow. At the end of the day, it will building skills for life. So we really appreciate, we really thankful for having like teachers like Mr. Ahmed, and all the teachers obviously in Matriwira, yang benar-benar dedikasinya using the heart, pakai hati. That's the reason why we put the teachers at the heart of Cambridge itself. Nah, jadi kita boleh bilang ada 3 fokus pilar yang ada di Cambridge with Indonesia program ini sendiri. First thing first, empowering teachers through training. Kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya we need to build the skills of the teachers. Every day we always learn. Saya pasti still learning, semua di sini kita pasti still learning. We always have something to learn actually every single day. Then after that kita baru bisa bicara dengan menggunakan the best material in the world. And then outputnya apa? Setelah sudah gurunya selesai, di empower, and then setelah itu guru bisa memberikan pembelajaran menggunakan the best material itu sendiri, and then
at the end, of course, student itu harus bisa angkat sesuatu and then show to the world that actually have this standard. So what we call the worldwide recognized certification. Gitu. Nah, ini adalah salah satu kampus kita di Cambridge. I hope one day bisa datang ke sini mampir. This is King's College, gitu, one of the iconic college di Cambridge itself. Nah, kenapa saya show ini? Karena I want to show the organization itself. So when we talk about Cambridge University Press, obviously tidak akan lepas dengan yang namanya the university itself. Karena kita semua di bawah Universitas Cambridge. Kenapa saya bilang we are under the University of Cambridge? Karena if you see, kita punya 3 organisasi merepresentasikan kampus kita sendiri, dan kita based di Indonesia. Kenapa kita bilang kita part of the University of Cambridge? If you see the shield itself, it belongs to the university. So the shield ini melambangkan 800 years of experience dari Cambridge itu sendiri, yang mereka akhirnya dari segala research dan melahirkan Nobel Prize terbanyak, gitu ya, untuk di seluruh dunia. And then they try to transfer the knowledge through the department. Jadi kalau boleh dibilang ketika kita berkolaborasi di Indonesia dengan beberapa sekolah, institusi, dan kita sebut mereka adalah educational partner, and then we can actually give the permission to use the shield. It means you also part of the University of Cambridge because you actually representing the shield. Nah, ada artinya kenapa kita boleh kasih shield itu. Kita bisa bilang bahwa the shield itself, it actually represent the quality. Nah, sedikit aku mau bahas tentang 3 organisasi di bawah Universitas Cambridge. Ini semua kita satu ada di Indonesia in one office. We call it the single organizations. Nah, pertama saya mau bahas tentang the international part, Cambridge Assessment International. Nah, Cambridge Assessment International ini mungkin boleh dibilang adalah aspirasi. Jadi sekolah kita di Indonesia ini kan punya banyak tipe sekolah. Ada yang memang mengikuti the full national curriculum. Ada yang mungkin udah ikut national curriculum tapi some subjects deliver in English. Ada yang memang both national curriculum and international curriculum. Ada akhirnya yang dibilang bahwa international curriculum. Nah, Cambridge Assessment International, obviously dari namanya itu sendiri, we provide the qualifications internationally. Jadi boleh dibilang ketika sekolah bilang, oh saya pengen jadi Cambridge School, then it consider as the international school, atau boleh dibilang bahasanya di Indonesia adalah SPK. Gitu, karena the whole material sudah pakai bahasa Inggris, sudah pasti, dan Inggrisnya pun udah bukan Inggris as a foreign language, tapi Inggris as a second and a first language. Nah, ini adalah pathway yang bisa boleh dibilang di aim oleh sekolah kalau memang visinya mau menuju sekolah internasional dengan menggunakan international curriculum. We do have the Cambridge Primary, Lower Secondary, Upper Secondary, sampai Cambridge Advanced. Jadi itu ada kualifikasi yang bisa diambil. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya IGCSE A-Level, checkpoint. Nah, inilah kualifikasi yang dikeluarkan oleh Cambridge Assessment International. Ya. Nah, obviously kita bicara tentang kualifikasi, pasti harus ada pembelajarannya. Nah, Cambridge University Press involved in every pathways dengan menyediakan the material yang memang sudah align. As you know, we are one organizations, semua under University of Cambridge. Dan kita melekat sekali ketika kita bilang bahwa kita mendevelop materi based on the assessment yang ada di assessment internasional. Dan itu sudah pasti mappingnya close together, sangat-sangat lekat. Jadi kalau dilihat ini adalah beberapa materinya. Jadi even every stage kita sudah punya materinya. Nah, then after that we're talking about Cambridge Assessment English. Nah, Cambridge Assessment English, namanya masih tetap assessment, means we assess, we give the certifications, but basic in English, which is English as a foreign language. Nah, kita bicara tentang assessment dari tadi, kita belum bicara tentang grades. Karena kalau bilang assessment, kita bicara tentang ada grade, kan ada gradingnya. Nah, what is grade actually? Pertanyaannya adalah, are grades equivalent to skills dan kompetensi?
Nah, ini banyak perdebatan. Saya mungkin nggak akan go through these questions gitu ya, karena kita punya limited time. But next time we can always meet and then talking about the grades itself. Nah, ketika bilang grades kita bilang tentang standar. Jadi kalau saya bilang 100 meter Indonesia, saya ke UK saya bilang 100 meter semana. Nggak jadi segini, nggak. Ketika dibilang ini 100 meter, ya berarti ntar saya ke UK atau ke US atau ke Australia, standar ini tetap 100 meter misalnya gitu ya. Nah, that's why makanya kita harus punya standar. Satu standar, kita mengacu pada yang namanya CFR. Ini adalah standar. CFR itu stand for Common European Framework of References. Jadi kalau boleh lihat di buku kita, di balik pasti ada CFR levelnya. Semua Cambridge mengacunya ke sini. Karena kita adalah salah satu organisasi yang diundang oleh badan CFR ini untuk menentukan standar. So it means we are actually involved in making a standard for the world. Gitu ya. Jadi standar itu berbicara bahwa di level mana can do statement-nya udah bisa apa. Oke. Nah, kita punya range of qualifications di assessment English. Pasti yang paling populer adalah IELTS. Orang banyak tahu IELTS. IELTS come from Cambridge. Tapi selain IELTS sendiri kita punya CEQ yang buat sekolah, gitu kan, buat teachers. TKT, ada CELTA, ada Delta gitu-gitu ya. Mungkin saya nggak akan terlalu detail. So, but it's actually everything just referring to the CFR itself. Yeah. So I'm not gonna go through the understanding of CFR karena it will take time. It will take one whole session, which I can do it, gladly if you actually want to do it. And then we're talking about Cambridge English qualifications. Obviously, itu develop the skills of the students and then confident. Dan semua student kalau misalnya mau keluar and then they can say I have been certified by Cambridge English qualifications. Okay. Ini adalah jenis-jenis tesnya untuk schools, dari starter, mover, flyer, key, preliminary, verse, advanced, and proficiency. Oke, saya akan go next. Nah, we're talking about the assessment qualifications. Every step of the CFR, every step of the test, pasti ada preparation materialnya. And obviously, being in one organization, Cambridge University Press always provide the qualifications for the assessment itself. Nah, sekarang who are we? Who is Cambridge University Press? Nah, kita boleh bilang we created the framework. Kita selalu gampangnya itu kita bilang bahwa Cambridge University Press lay out the foundation of learning. Kalau dari tadi kan kita bicara output nih, but before the output itself, we do need the foundation of learning. Ini yang biasanya when we talk about process, kadang-kadang us as a human being looking at the process is a painful way, but we want the output. Nah, cuman that's the reason why we want to be closely together during the process itself. So Cambridge basically created a framework to integrate teachings and life competencies. Tadi kan di awal saya sudah bilangin tentang bahwa how competencies and also the English itself really important as part of the competencies. Nah, kita punya foundation layer yang kita bangun. First, discipline knowledge. Discipline knowledge itu bisa 3 yang biasanya selalu digaung-gaungkan, English, Math, Science, right? And then literacy kita bicara. Sekarang kita bicara assessment nasional, akan menuju ke literacy dan numeracy, lebih akan heavy di situ. Emotional development, layers yang kita sudah taruh di materi-materi kita. Jadi kalau boleh dibilang, we've done this since 450 years ago. Karena Cambridge University Press sendiri umurnya adalah umur paling tua, 450 tahun. Boleh dibilang kita adalah the oldest publisher yang still operating until now, 450 years. Jadi itu tiga hal itu yang kita sudah taruh di semua materi kita since then. Dan itu akan membuild yang namanya competencies. Nah, ini adalah 6 main areas of competencies yang kita taruh di semua pembelajaran kita. Ada social responsibilities, collaborations, communication, learning to learn, critical thinking, dan obviously creative thinking. Nah, ini adalah kalau boleh dibilang, kalau mungkin nge-refer ke berita-berita sekarang, that's what actually our education systems want to go. Dengan the new ministry with Mas Menteri gitu ya. So it's based on the competency based. But we've been doing this actually for years. Nah,
kita bicara kompetensi dan yang lain-lain, obviously gimana cara meng-embed kompetensi ini dalam the learning journey. Ini ada learning journey di Cambridge, kita bilang pre-primary sampai at work. Jadi setiap saat emang kita tetap akan belajar, yang tadi saya bilang. Nah, sekarang gimana mengkombinasikan itu? Tadi udah ada kompetensinya, kita map out, and then kita map out ke learning journey-nya. Setelah itu, nggak cuma berhenti di sini, this is the difference. Kita creating the framework, in-depth. Jadi, misalnya kalau anak-anak di TK, kompetensi harus ngapain? Practical skills for participating in learning. Nah, itu ngapain sih maksudnya? Nah, ada tick box-nya. Jadi untuk bisa mencapai kompetensi itu ada skill descriptors. Misalnya contoh hold a pencil appropriately, itu adalah tick box. All the way sampai kalau dilihat dari sampai orang kerja kita juga ada. Jadi semua materi kita ada tick box-nya dan itu udah embed ke kompetensi learning. Jadi semua teachers, administrator pasti punya tools untuk membawa student kita to the next level. That's what we call the framework itself. Nah, ini sedikit aku tentang Cambridge Resources Foreign Language gitu ya. Aku nggak akan lama, aku akan go through aja. Ada Super Safari, di level SD ada Super Minds, dan ada Kids Box dan yang lain-lain. Think, English in Mind, jadi ada banyak macamnya, cuman saya hanya taruh beberapa aja. Nanti abis ini mungkin Mbak Yanti bisa ngasih katalognya. Ini English as a second and first language, ada Global English, untuk primary science and primary math, obviously. Gitu ya. And then untuk levelan IGCSE, checkpoint, math and science. This is IGCSE science and mathematics, termasuk yang social. Oke, aku akan go through lebih cepat. Sorry, I ran out of time, I know. Aku nggak akan putar videonya. Oke, this is like digital classroom yang kita punya. Nah, we are here. Obviously, today kita akan ceremony untuk penandatanganan what we call the Cambridge University Educational Partner. Again, tadi saya sudah sempat sampaikan di awal bahwa when we actually give this logo itself, it means that you're part of us, which is like part of the university. And we're hoping that actually it represent the quality of the Cambridge itself, the university yang umur sudah 800 tahun. Makanya that's the reason why we are here in Indonesia. Kita sebagai representasinya adalah we actually set the standard. Jadi entity kita di Indonesia adalah non-profit organizations. Obviously kita lebih ke sekolah untuk bilang ini standarnya seperti ini. Nah, kita di Indonesia punya partner. We do have the distributor partner yang memang akan biasanya mensupply di setiap sekolah-sekolah dan institusi lain. Okay, this is our current work in Indonesia. Now we do have like around 700. Ini adalah kemarin tahun 2020 nomor 50. As per today, we do have 700 schools yang udah menggunakan materi dan assessment, 10 exam centers, dan udah 15 higher educations, dan kita udah engage beberapa government and city council. Sedikit aja activities, this is what we've been doing in Indonesia. We've been working with Police Academy, join presentations in capacity building for Indonesia yang dihadiri oleh seluruh kementerian. East Java Project yang mereka juga mentraining seluruh guru di East Java. Ini saya waktu di Denpasar, training guru untuk seluruh Denpasar. And then this is with Ridwan, dan juga saya kebetulan ketemu representasinya di Cambridge. So this is all like things that we try to do and then try to collaborate always like closely with Indonesia. Ini adalah part dari Cambridge with Indonesia program itself, di mana kita approach like more government. Sedikit notes, kita bilang bahwa the leader of the schools will create the opportunity and always maximize the potentials of the team and always create the succession. So this is the team in Indonesia. Mbak Yanti, as you know, you have met with Mbak Yanti. Thank you so much. I think that's it from me. Thank you for the time. Over to you again, and Mr. Ahmed. Thank you, Mr. Yusuf. The presentation was very useful to all of us, and actually we are strongly interested to be partner of Cambridge University Press. Thank you so much. Thank you. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Yayasan Cahaya Maitreya Palembang yang akan diwakili oleh Bapak Supardi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat pagi semuanya, salam bahagia untuk kita semua. Saya Supandi, Ketua 1 Yayasan Cahaya Maitreya, berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, walaupun pada pagi hari ini kita berjumpa dalam virtual. Pertemuan virtual ini tentunya tidak akan mengurangi kehangatan pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, yang saya hormatin Country Manager Cambridge University Press, Bapak Yusuf Seto Pangarsa Wibowo. Salam kenal Pak Yusuf. Salam kenal. Ya, salam, Pak. Sehat selalu Pak. Yes. Kemudian yang saya hormati juga Education Representative Indonesian Cambridge University Press, Ibu Mulyanti. Ya, salam sehat Ibu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus sekolah-sekolah yang berada di dalam naungan Forum Sekolah Maitreya Indonesia atau FOSMI. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu Kepala KBTK SD, SMP, SMA Maitreya Wira Palembang. Juga yang kami cintai Bapak Ibu Guru Sekolah Maitreya Wira Palembang. Dan juga yang kami kasihi Bapak Ibu orang tua atau peserta didik Sekolah Maitreya Wira Palembang, terkhusus yang mengikuti acara kita pagi hari ini melalui YouTube. Salam damai sejahtera, semoga kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di tengah pandemi ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Cambridge University Press, dan ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host kita, bahwa Sekolah Maitreya Wira kita sejak tahun 2013 kita telah menggunakan materi yang berasal dari Cambridge University Press ini. Dan tak terasa sekian waktu berlalu, hari ini kita bisa menjadi semakin dekat melalui virtual MOU signing ceremony ini. Dan terima kasih atas supportnya dari teman-teman, rekan-rekan dari Cambridge University Press kepada kita. Semoga sukses selalu. Dan perlu saya kenalkan sedikit tentang Sekolah Maitreya Wira. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama Maitreya Wira kita berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari Maitreya dan Wira. Ya, tepatnya Meteya dan Wira. Meteya atau Maitreya artinya cinta kasih. Dan Wira di sini adalah pejuang. Jadi Sekolah Maitreya Wira adalah sekolah pejuang cinta kasih. Jadi sekolah yang memperjuangkan cinta kasih, dan tentunya cinta kasih ini adalah cinta kasih yang universal. Jadi seperti kita ketahui, ya kasih adalah landasan dari semuanya. Ya, jadi kita berbahagia sekali pada hari ini bisa bertemu bersama dalam momen yang sangat spesial ini. Nah, Sekolah Maitreya Wira Palembang kita mulai sejak tahun 2008. Ya, 2008, dan kita saat ini memasuki tahun ke-13 dengan tingkat dari KBTK sampai SMA sudah ada lebih kurang 1.450 siswa. Dan kita juga berbahagia di dalam FOSMI terdapat 26 sekolah yang dalam satu afiliasi
Kemudian juga di dalam FOSMI kita juga ada satu sekolah tinggi dan satu university. Dan kita berharap tentunya kerjasama ini sebagai permulaan langkah awal untuk lanjut ke kerjasama yang lebih besar untuk khususnya sekolah-sekolah berada di dalam naungan FOSMI ini. Dan Sekolah Maitreya Wira kita memiliki 5 program unggulan ya. Yang pertama yang menjadi karakteristik sekolah kita yaitu program karakter. Ya, mungkin kita sudah tahu semua apalagi sebagai seorang pendidik, karakter adalah segalanya, karakter adalah pondasi. Jadi apabila pondasinya sudah kuat, maka pilar-pilar yang dibangun di atas pondasi ini akan kokoh dan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun sebuah pondasi, dalam hal ini adalah karakter. Dan selain karakter, kita juga memiliki program unggulan pengembangan bahasa asing. Ya, tahun 2006 kami juga telah MOU dengan HSK, Chinese Test Center. Jadi kita sebagai di Sumatera Selatan sebagai authorized Chinese Test Center ya untuk yayasan kita. Dan berbahagia pada hari ini kita juga bisa kerjasama dengan Cambridge University Press ya. Kemudian ya seperti kita ketahui ya, ada pepatah yang mengatakan bahasa adalah jendela dunia. Semakin banyak kita menguasai bahasa, maka kita melihat dunia melalui lebih banyak jendela. Dengan demikian kita akan lebih gampang untuk melihat dengan jelas perkembangan dan juga mengikuti setiap perkembangan yang ada di dunia. Jadi kami dari yayasan sangat mendukung kerjasama ini yang saling menguntungkan, tentunya juga akan memberikan benefit kepada siswa-siswa kita. Ya, dan kita berharap siswa-siswa ini juga selain mereka memiliki karakter yang budi pekerti yang baik, mereka memiliki akademis yang baik, dan mereka juga dibekalin kemampuan berbagai bahasa. Di mana kita tahu bahasa Inggris, bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang saat ini paling banyak penuturnya. Nah, program kita yang selanjutnya adalah program pengembangan life skill. Jadi Sekolah Maitreya Wira selain penekanan karakter, kita juga pengembangan life skill, di mana disinilah yang menjadi program unggulan kolaborasi. Kita ada program namanya Happy Camp, anak-anak bisa live in, tinggal 3 hari di sekolah, di mana kita ada di lantai 7 gedung B kita ada sarana diklat pengembangan karakter, di mana kita di sana akan disiapkan asrama yang bisa menampung 200 siswa untuk live in tinggal sekaligus ya. Jadi di sini anak-anak belajar pengembangan karakter, membangun hubungan dengan sesama, dan mereka juga bisa melatih untuk life skill-nya, pengembangan life skill. Yang program keempat kita adalah pengembangan minat dan talenta. Dan ini juga sangat penting yang menjadi fokus dari Sekolah Maitreya Wira. Dan yang program unggulan kelima kita adalah pengembangan akademik. Ya. Walaupun karakter, pengembangan bahasa asing, life skill, minat dan talenta sangat penting, tetapi kita tidak pernah melupakan pengembangan akademik. Dan puji syukur pada pagi hari ini kita juga bisa dengan lancar mengadakan acara walaupun secara virtual. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada semua jajaran dari Cambridge University Press yang telah bersedia berkenan untuk kita kerjasama lebih lanjut, sehingga kita pada hari ini menjadi mitra, ya, educational partner. Ya, terima kasih pagi hari ini kepada Bapak Yusuf. Ya, semoga setelah pandemi ini lewat bisa mampir Pak ke kota Palembang, nikmatin nikmatnya empek-empek Palembang Pak. Ya. Ya, welcome Pak. Nanti kita juga bisa lebih berbagi lebih banyak.
dan bisa jalin kerjasama yang lebih intens. Mungkin dari saya mewakili yayasan sampai di sini. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Salam bahagia semua, Pak. Salam Maitreya Wira. Selamat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supandi. Ladies and gentlemen, that was only the beginning. Now, we come to the main point, that is virtual MOU signing ceremony, Maitreya Wira School, Palembang, and Cambridge University Press. Setelah mendengarkan sekilas profil dari Cambridge University Press dan perkembangan sekolah Maitreya Wira yang telah disampaikan, tiba saatnya pada acara puncak, yaitu penandatanganan kerjasama sekolah Maitreya Wira Palembang dengan Cambridge University Press. Kami persilakan kepada kedua belah pihak untuk bersiap. Educational Partner License Agreement. This agreement is entered on March 2021 between Chancellor, Masters, and Scholars of University of Cambridge acting through its department, Cambridge University Press, and Maitreya Wira School Palembang. Purpose of agreement. This agreement is for institutions that want to become a Cambridge University Press educational partner. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Sekolah Maitreya Wira Palembang dengan Cambridge University Press dimulai. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada kedua belah pihak dimohon untuk mengangkat dan menunjukkan MOU yang telah ditandatangani untuk didokumentasikan. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan dengan ditandatanganinya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah Maitreya Wira Palembang. Dan tentu, kedepannya sekolah juga akan menjajaki Cambridge English Assessment. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Cambridge University Press atas kerjasamanya. Ladies and gentlemen, last but not least, the launching of the new user interface and user experience Maitreya Wira School website. Para hadirin yang berbahagia, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, Sekolah Maitreya Wira melalui para guru dan staf senantiasa tetap produktif untuk berkarya dengan berbagai perkembangan yang dilakukan. Salah satunya yaitu tampilan terbaru website Sekolah Maitreya Wira Palembang. Dengan ini kami resmikan launching website
dengan tampilan terbaru Sekolah Maitreya Wira Palembang. Hadirin sekalian, mari kita tepuk tangan yang meriah. Kami selaku pihak sekolah mengajak para hadirin di sini untuk mencoba pengalaman baru dengan mengakses website www.maitreyawira-palembang.sch.id. Ladies and gentlemen, finally we come to the end of this event, and as the host, I want to say thanks to Mr. Supandi as the representative of the Foundation's President of Cahaya Maitreya Palembang, Mr. Yusuf Seto Pangarsa Wibowo, Country Manager, Cambridge University Press, Miss Mulyanti, Educational Representative Indonesia, Cambridge University Press, and the Committee of Naungan Forum Sekolah Maitreya Indonesia, and all the audience here. Finally, from the deep of my heart, I do apologize for my mistake while presenting this event. Thank you all for making time to join us here today. We look forward to meeting you at next event. See you next time. Bye. Music.
Oke, hadirin sekalian, kami minta untuk membuka kamera karena kita akan mendokumentasikan foto kita di event hari ini. Oke, kita akan ambil, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kami mengajak semua yang hadir di sini untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mendokumentasikan. Kepada Ibu Meti, Miss Meti mungkin untuk bisa membuka kameranya. Miss Meti, ya, kita akan coba sekali lagi. Kita akan ambil gambar ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah bergabung di acara kita hari ini. Mohon maaf karena mungkin banyak kekurangan, terutama dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Thank you semua. See you. Thank you semuanya. Dan terima kasih perwakilan dari Medan, dari Bali yang turut hadir di virtual ini. Ya, salam sehat semua. Salam sehat. Have a great day. Thank you, Mr. Yusuf.